wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leona Putsari dan rekan saya Sofi Yuliniar. Kami dari kelompok 11 yang hari ini akan membahas tentang kejahatan hukum dagang. Nah, sebelumnya saya akan bahas sedikit apa itu hukum dagang. Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dan pihak lainnya yang berkaitan dengan unsur-unsur dagang. Nah, kita ketahui bahwa hukum dagang ini termasuk ke dalam hukum pidana yang lebih dikenal ke dalam hukum perikatan. Kenapa bisa seperti itu? Alasannya karena hukum dagang berkaitan dengan tindakan manusia dalam urusan dagang. Oleh karena itu, hukum dagang tidak masuk dalam hukum kebendaan, akan tapi masuk ke dalam hukum perikatan. Kenapa masuk ke dalam hukum perikatan? Karena hukum dagang ini hukum yang mengikat antara satu orang dan orang lainnya. Baik, di makalah kita membahas tentang dua materi, yaitu satu, apa saja kejahatan dan pelanggaran terjadi di bidang pasar modal dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, dan kedua yaitu bagaimana bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Nah, saya sendiri akan bahas tentang bentuk kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di bidang pasar modal dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 1995. Nomor 1, kejahatan di bidang pasar modal tindakan pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana di pasar modal seperti penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Nah, selain menetapkan tindakan pidana di bidang pasar modal, UU PM juga menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana itu. Itu bisa hukum yang berlaku di Indonesia untuk pelaku yang melakukan tindak pidana ini bisa dikenakan selama 1 tahun dan denda, dan bisa lebih daripada itu. Di sini saya akan bahas sedikit uraian tentang tindakan pidana yang dikenal di pasar modal yang berlaku, yang beredar di sekitar kita, yaitu satu, penipuan. Nah, kita tahu penipuan ini adalah hal yang sangat-sangat lumrah terjadi di suatu perdagangan, yang mana orang melakukan itu untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan masih banyak alasan-alasan yang lain. Nah, di dalam penipuan di hukum dagang ini bisa dikenakan KUHP pasal 378, amanah hukumannya paling lama adalah 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Sedangkan dalam KUHP pasal 390 ancaman hukumannya paling lama 2 tahun 8 bulan penjara. Kedua yaitu manipulasi. Manipulasi ini juga adalah suatu hal yang terjadi sangat lumrah pada suatu perdagangan. Entah orang itu memanipulasi harga, memanipulasi data, memanipulasi barang, dan masih banyak lagi yang bisa dimanipulasi. Nah, keterangan tentang manipulasi pasar diatur pada pasal 91, 92, 93 UMPM. Maksudnya dengan manipulasi pasar menurut UMPM pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di sekitar pasar. Yang seperti saya jelaskan tadi, manipulasi ini banyak ragam, bisa manipulasi barang, manipulasi harga, dan masih banyak lagi. Nah, nomor 2 yaitu tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindakan pidana di bidang pasar modal. Nah, di sini juga ada penjelasan lain, yaitu setiap pihak yang tanpa izin persetuju atau mendaftarkan melakukan kegiatan di bidang pasar modal, berarti itu bisa terkena tindakan pidana karena dia tidak melakukan izin sah. Nomor 2, manajer investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak langsung, melakukan pemberian atau penjualan efek, itu juga tidak boleh di bidang pasar modal karena itu bisa mendampakkan kita terkena hukum pidana. Nomor 3, emiten atau perusahaan publik melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran dan pernyataan pendaftarannya belum dinyatakan efektif. Jadi ini bisa dibilang mungkin udah masih legal, tidak menyatakan persyaratan. Nomor 4, siapa saja yang melakukan penipuan, menyesatkan Bapepam
menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan dan memasukkan catatan dari pihak yang lain, memperoleh izin persetujuan dan pendaftaran dari Bapepam pasal 07, pihak yang langsung atau tidak mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal tersebut. Jadi yang telah saya sebutkan di poin pertama dan poin kedua itu tidak boleh kita lakukan dalam hukum dagang karena itu bisa melanggar suatu hukum yang telah ditetapkan dan kita bisa dituntut dalam hukuman pidana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kawan saya Leona. Saya perkenalkan, nama saya Sofi Linia. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang bentuk pencegahan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran di bidang pasar modal. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang pelanggaran di bidang pasar modal. Nah, pelanggaran di bidang pasar modal ini mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan jenis pelanggaran di bidang lainnya, yaitu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Ini merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di pasar modal. Nah, pelanggaran di pasar modal ini merupakan pelanggaran yang sifatnya teknik administratif. Nah, ada 3 pola pelanggaran yang lazim yang terjadi, yaitu yang pertama yaitu pelanggaran pola yang dilakukan secara individual. Nah, yang individual ini yaitu secara individu, perorangan sendiri, yaitu perorangan. Nah, pelanggaran yang dilakukan secara individual ini yaitu yang saya tadi jelaskan tadi, yang tersendiri yaitu terindividu sendiri. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok. Yang bermaksud berkelompok ini yaitu secara bermasyarakat, bermusyawarah secara berkelompok. Nah, yang ketiga itu pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu sebuah kasus penipuan yang mana yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut UU PM pasal 90 huruf C adalah menyatakan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat fakta material pernyataan yang dibuat ini tidak menyesatkan mengenai menyatai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan tersebut dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain. Nah, atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek tersebut. Nah, antara pidana dan denda yang begitu berat dapat dianggap wajar mengingat kegiatan perdagangan. Nah, efek melibatnya banyak pemodal dan jumlah uang yang amat besar bila dibandingkan dengan KUHP pasal 378. Ancaman hukumannya paling lama ini adalah 4 tahun penjara bagi mereka yang terbukti melakukan penipuan. Nah, itu contohnya yaitu yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang penipuan UU PM. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tindakan lain yang dikategorikan sebagai tindak pidana di dalam pasar modal. Nah, selain bentuk tindakan kejahatan di atas tadi, yaitu UU PM yang tadi penipuan tadi, mengategorikan sejumlah tindakan lain di bidang pasar modal ini sebagian tindak kejahatan yang diancam pidana. Nah, yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu setiap pihak yang tanpa izin, persetujuan atau pendaftaran melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Nah, kita harus meminta izin dulu atau memberi petunjuk dan mendaftarkannya dalam pasar modal ini. Nah, kita minta persetujuan dulu. Nah, yang kedua yaitu manajemen investasi dan pihak
ya teralifikasi yang menerima imbalan dari pihak lain dalam bentuk apapun dan langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian atau penjualan efek. Nah, yang ketiga yaitu emite atau perusahaan publik melakukan penawaran umum namun tidak menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftaran belum dinyatakan efektif oleh BAPA-AM dalam pasal 70 ini belum menyetujui atau belum mendaftarkan. Nah, maka dinyatakan tersebut adalah namun tidak menyatakan pernyataan pendaftaran tersebut atau pernyataan daftarnya ini belum dinyatakan efektif. Nah, yang keempat yaitu siapa saja yang melakukan penipuan, penyesatan, PAM, penghilangan, memusuhkan, menghapuskan, mengubah atau mengaburkan, menyembunyikan atau memalsukan catatan dari pihak yang memperoleh izin. Nah, persetujuan dari pendaftaran dari PAM pasal 107. Nah, yang terakhir yaitu pihak yang langsung atau tidak mengetahui pihak lain untuk melakukan pelanggaran pasal-pasal UU PM diancam pidana seperti ditentukan dalam pasal 103, 104, 105, 106, dan 107. Baiklah, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.